Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat 19 yang mengatakan demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang yang banyak bicara berpotensi banyak bohongnya. Bahkan ada unsur pelanggaran di dalamnya. Sejatinya orang percaya itu sedikit bicara, tetapi banyak bertindak. Jika orang bertanya kepada kita, jangan banyak bicara, atau terkesan seperti menggurui, mengkhotbahi, melainkan jawablah sesingkat mungkin dan sepanjang yang diperlukan. Manusia pada zaman ini tidak butuh narasi-narasi yang panjang lebar, tetapi kita butuh tindakan nyata untuk mengatasi pergumulan setiap pribadi maupun setiap jemaat. Karenanya seringkali kita mengabaikan soal bicara ini. Bila hal ini tidak penting, tentu Alkitab tidak akan menulis ayat yang berkenaan dengan ucapan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali kita tidak dapat menahan ucapan. Kita mudah terjerumus ke dalam percakapan yang jahat atau gosip. Dan melalui ucapan sering kita punya kecenderungan menyombongkan diri. Kita juga terjerat untuk berkata-kata kotor atau sembrono, mengumpat, mendamprat, memaki orang, dan masih banyak hal lainnya. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak membutuhkan pelawak-pelawak rohani atau para pemeran-pemeran sandiwara dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dari sikap hidup dan ucapan yang menggema dari mulut kita sehari-hari dapatlah diukur apakah kita orang Kristen yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan di dalam segala aspek kehidupan, atau hanya sekedar menjalankan firman. Alkitab menyatakan dengan tegas, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 26. Disebutkan pula bahwa setiap kata-kata sia-sia yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bergurau, tapi harus lebih selektif lagi mengenai apa yang kita bicarakan. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus tidak gampang menjalani kehidupan sebagai orang percaya, terlebih untuk menjaga hidup supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Sebab dengan meremehkan firman Tuhan dan tidak menjadi pelaku, maka kehidupan kita tidak ada bedanya dengan orang fasik. Fakta berbicara bahwa banyak terjadi ketidakstabilan dan kurang pertanggungjawaban atas kehidupan anak-anak Tuhan di segala hal. Salah satu contoh kecil yang menunjukkan bahwa banyak orang Kristen masih berada dalam tingkatan rohani yang kanak-kanak dalam hal ucapan, di mana sering dijumpai orang Kristen yang bocor mulutnya, suka mengembangkan kata-kata yang sia-sia. Penulis Amsal sendiri menyatakan bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sikap bijak kita tunjukkan ketika kita menjaga apa dan berapa banyak yang kita ucapkan dalam situasi-situasi tertentu. Menjaga ucapan pada saat kita sedang marah juga merupakan perbuatan yang bijaksana. Yakobus mendorong sesama orang percaya dengan menasihati, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
Mengendalikan perkataan kita juga menunjukkan penghormatan kepada Allah. Salomo berkata, Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Saat ada seorang yang sedang berduka, kehadiran kita tanpa banyak bicara mungkin akan lebih membantunya daripada ungkapan simpati yang kita ucapkan bertubi-tubi. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus, melalui bagian firman Tuhan yang kita baca ini, mari di pagi hari ini kita belajar beberapa hal mengenai bicara. Yang pertama, orang yang hanya mengandalkan lisan tapi tidak didukung oleh akal yang berilmu adalah orang bodoh. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakannya kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Pengkhotbah 10 ayat 14. Dalam konteks bagian firman Tuhan ini, penulis kitab berbicara bahwa orang yang berhikmat seringkali diabaikan oleh kebodohannya. Dalam hal konteks ini, penulis mengatakan bahwa bahasa, perkataan merupakan salah satu cara atau jalan damai yang terbaik untuk dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Orang bodoh menunjukkan kebodohannya dengan bicaranya yang banyak tentang hal-hal yang masa depannya tidak diketahui sama sekali. Jalan-jalannya sebodoh perkataan-perkataannya. Jadi ketika ada persoalan yang harus diselesaikan dengan baik, pengkhotbah katakan bahwa salah satu cara atau jalan damai yang terbaik adalah melalui perkataan yang berhikmat, berilmu, sehingga tidak menimbulkan persoalan atau masalah lagi. Tetapi orang yang hanya berkata-kata tanpa ada hikmat dalamnya adalah orang yang bodoh yang semakin memperbesar masalah. Dan ini adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama yang kita pelajari. Lalu yang kedua yang kita pelajari di pagi hari ini adalah orang yang bicaranya lebih kuat daripada akalnya adalah orang yang tidak berakal budi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang banyak bicara pasti banyak pelanggarannya. Tetapi orang yang berakal budi menahan perkataannya. Jelas sekali firman Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sembarangan berbicara. Firman Tuhan mau kita supaya berakal budi. Orang yang berakal budi pasti berhikmat untuk berbicara. Dan itulah kesukaan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kenapa penulis Amsal mengatakan hal demikian? Karena banyak bicara banyak menimbulkan kejahatan. Perkataan dan kejahatan adalah sama halnya dengan dosa perkataan. Jika sudah berdosa lewat perkataan, ini adalah sama juga dosa lidah yang terdapat di dalam Yakobus 3. Yakobus juga melarang orang percaya untuk tidak melakukan dosa lewat lidah mereka. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Jadi jelas bahwa kesalahan yang disebabkan oleh perkataan adalah dosa di hadapan Tuhan. Itu yang kedua yang kita pelajari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga yang bisa kita pelajari di pagi hari ini adalah orang yang perkataannya lebih kuat daripada lisannya adalah orang yang tidak berpengetahuan dan tidak memiliki pengertian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Amsal 17 ayat 27. Di sini penulis Amsal menjelaskan bahwa orang percaya harus menunjukkan pengetahuannya
lewat perkataan dan perbuatannya, dan harus berkepala dingin, yang artinya harus memiliki temperamen yang tenang sehingga tidak gampang emosi dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini, kita sebagai orang percaya, mari kita saling membangun lewat perkataan, saling menguatkan satu sama lain, sebab Tuhan menghendaki kita untuk menjaga perkataan kita supaya tidak menimbulkan masalah, perselisihan di antara sesama anggota tubuh Kristus. Karena kesukaan Tuhan bagi manusia adalah memperkatakan firman Tuhan. Lisan lebih hebat daripada akal adalah dosa di hadapan Tuhan. Tetapi lisan yang penuh akal, yang berhikmat dan berilmu adalah mendatangkan kebaikan dan kesukaan bagi Tuhan. Karena itu, jagalah bicaramu, jangan banyak bicara dan bernarasi, tetapi banyaklah bertindak, agar melalui bicara dan tindakanmu memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari sudah sampai kepada kita. Mari kita aplikasikan firman Tuhan itu di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Jangan sembarangan bicara, jangan mengobrol kata-kata tanpa ada pengetahuan. Perkatakanlah apa yang penting, apa yang perlu. Jangan semua hal diperkatakan. Karena dengan menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita, kita sudah menjaga hidup kita dari kesulitan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari kembali kita diingatkan untuk menjadi orang yang berkualitas, orang yang berhikmat. Dan itu semua bisa ditunjukkan lewat perkataan-perkataan kita tiap-tiap hari. Apakah perkataan kita berkualitas atau tidak? Maka itu bisa dilihat, dinilai oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan segala sesuatu tugasmu hari ini dengan sepenuh hati. Banyaklah bekerja dan sedikitlah bicara. Biarlah hidup kita, tindakan kita, perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin, haleluya, salam.